Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Aljuntala dengan NIM S1S1240030. Oke, sebelum di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi linked list untuk slide 21 sampai selesai. Ini untuk memenuhi tugas 5 mata kuliah struktur data. Oke, sebelum masuk ke double linked list, kita lihat dulu kenapa single linked list itu terbatas. Nah, di single linked list, atau di single linked list, setiap node cuma menyimpan referensi ke node setelahnya. Jadi, node itu tidak tahu siapa yang ada di depannya. Nah, ini menjadi masalah kalau kita mau menghapus node di posisi tertentu, apalagi di bagian ekor, tile, atau tengah list. Nah, soalnya untuk menghapus sebuah node, kita perlu mengupdate referensi next di node sebelumnya. Tapi kita nggak punya cara langsung untuk tahu siapa node sebelumnya itu. Nah, satu-satunya cara adalah traverse dari head sampai ketemu, yang tentu saja tidak efisien. Nah, kita lanjut. Untuk double linked list itu, oke. Double linked list itu mengatasi masalah ini dengan cara setiap node itu menyimpan dua referensi, eh, oke oke. Dengan cara setiap node itu menyimpan dua referensi. Satu ke node sebelumnya yang disebut pref, dan satu lagi ke node berikutnya yang disebut next. Ini dia, dan next. Uh, dengan begini, operasi insert atau delete di posisi manapun bisa dilakukan dalam waktu dalam kurung 1, asalkan kita sudah pegang referensi node-nya. Selain itu, ada konsep sentinel node, yaitu node dummy di awal yang disebut header, dan di akhir yang disebut tailer. Nah, node-node ini itu tidak menyimpan elemen apapun. Tidak menyimpan elemen apa-apa, fungsi utamanya cuma menyederhanakan logika program supaya kita tidak perlu tulis kasus khusus untuk list kosong atau operasi di ujung-ujung list. Untuk list kosong, header next merujuk ke Tyler, dan Tyler pref merujuk ke header. Oke, lanjut. Nah, dengan adanya Sentinel ini, header dan Tyler itu tidak pernah berubah. Yang berubah cuma node-node di antara mereka. Ini artinya semua operasi insert dan delete bisa dilakukan dengan cara yang sama. Kita selalu menyisipkan atau menghapus node di antara sepasang node yang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi logika khusus untuk insert di depan atau insert di belakang. Semuanya pakai pola yang sama. Nah, sekarang kita lihat gimana proses insert double linked list. Itu ada dua kasus di slide ini. Kasus pertama itu insert di posisi sembarang pada list yang tidak kosong, sorry. Lalu misalnya kita mau menyimpan PVD di antara JFK dan SFO. Langkahnya node baru PVD dibuat. Referensi pref dan next-nya disambungkan ke JFK dan SFO. Baru setelah itu referensi next dari JFK dan pref dari SFO diarahkan ke PVD. Kasus kedua itu insert di awal list. Konsepnya sama, tapi di sini node barunya disisipkan tepat setelah header. Oke, lanjut. Nah, untuk menghapus node, prosesnya itu kebalikan dari insert. Kita ambil node yang mau dihapus, terus sambungkan langsung ke pref dan next dari node tersebut, atau satu sama lain. Jadi seolah-olah melompati node yang mau dihapus. Yang menarik, berkat adanya Sentinel, proses menghapus node pertama atau node terakhir pun pakai logika implementasi yang sama persis. Tidak perlu lagi ada kasus khusus. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam kodenya. Di sini kodenya saya akan tulis dulu. Nanti di slide 29 sampai 30 di situ ada kode yang akan saya tulis ulang. Oke, untuk kode yang ini saya akan jelaskan saja dulu. Nah, sekarang kita masuk ke kodenya. Ini kelas dasar double linked list base yang jadi fondasi buat semua struktur data yang menggunakan double linked list. Di dalamnya ada netlist class node yang punya 3 atribut, yaitu elemen buat data,
prev, dan next buat referensi ke node sebelumnya dan sesudahnya. Oke, waktu konstruksi init dipanggil, kita langsung buat dua sentinel, header dan Tyler, lalu disambungkan keduanya satu sama lain, karena awalnya list ini kosong. Kalau mau demo kode buat kelas ini, jalankan print header dan Tylernya. Oke. Oke, di slide ini ada dua metode inti. Pertama itu ada insert between, ya, dalam kurung predecessor, eh, predes predecessor, oke. Lalu successor. Nah, ini bikin kode, lalu ini untuk metode ini itu bikin node baru, sambungkan ke predecessor dan successor. Terus update ukuran list. Nah, untuk kedua itu adalah delete node dalam kurung node, yaitu mengambil prev dan next dari node yang mau dihapus, sambungkan keduanya langsung, lalu di depreset node yang dihapus dengan set semua atribut di dalam node, supaya nggak bisa dipakai lagi secara tidak sengaja. Oke, sini sekarang kita pakai fondasi ini buat bikin dequeue atau antrian dua ujung. Kalau sebelumnya di array based dequeue, kita cuma dapat waktu amortize O dalam kurung 1. Dengan double linked list kita bisa dapat purchase O dalam kurung 1 untuk semua operasinya. Nah, catatan penting, karena adanya sentinel, elemen pertama the queue ini itu bukan node header, tapi node yang ada tepat setelah header. Elemen terakhir juga bukan Tyler, tapi node yang tepat sebelum Tyler. Oke. Ini kelas linked queue yang mewarisi dari double linked list base. Oke, di sini saya akan langsung aja kode ulang. Di sini kodenya ada beberapa yang saya apa ya? Yang saya edit ya supaya bisa di run. Saya akan di sini saya sudah siapkan kodenya, jadi saya tinggal kode ulang aja.
Oke, seperti yang terlihat ini sudah jalan ya, langsung. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, tadi udah di slide ini. Jadi sekarang kita lanjut ke slide dia satu. Oke. Nah, kenapa kita nggak, sorry, eh, kita ke slide 31 ini tadi. Nah, sekarang kita masuk ke topik baru, position list. Stack queue dan the queue sudah kita bahas sebelumnya, cuma bisa update di ujung-ujung sequence saja. Tapi bagaimana kalau kita mau hapus elemen di tengah? Contoh, orang yang lagi antri tiba-tiba mau keluar dari antrian posisi manapun, atau ada temannya yang nyelip masuk ke posisi tertentu dalam antrian. Ini jadi motivasi kenapa kita butuh ADT yang lebih general. Oke, kenapa kita nggak pakai indeks angka saja seperti di array? Ada dua alasan. Pertama, di linked list mencari elemen berdasarkan indeks itu nggak efisien. Kita harus traverse satu-satu dari awal atau akhir list sambil menghitung posisinya. Kedua, itu indeks itu butuh abstraksi yang baik untuk menandai posisi karena indeks sebuah elemen bisa berubah-ubah setiap kali ada insert atau delete yang terjadi sebelum posisi itu. Contohnya nggak praktis. Kalau kita mau menyambut posisi orang dalam antrean yang orang beberapa dari depan, dengan orang beberapa dari depan, karena itu bisa berubah terus. Nah, selanjutnya, nah slide ini gambarnya orang lagi antri ambil tiket. Intinya kita ingin bisa mengidentifikasi posisi seseorang dalam sequence tanpa harus pakai indeks angka. Kayak kayak nunjuk langsung saya di sini, bukan saya orang kelima gitu. Oke. Contoh lain yang lebih konkret, aplikasi pengelola kata atau word processor. Sebuah dokumen teks itu bisa dianggap sebagai sequence karakter yang panjang. Word processor menggunakan konsep kursor untuk menandai posisi dalam dokumen tanpa pakai indeks karakter secara eksplisit. Jadi operasi kayak hapus karakter di posisi kursor atau sisipkan karakter baru setelah kursor itu nggak butuh angka indeks sama sekali. Oke, lanjut. Mungkin muncul pertanyaan, kalau kita sudah punya referensi node, kenapa nggak pakai langsung aja sebagai posisi? Jawabannya itu karena pelanggaran prinsip abstrak dan enkapsulasi dalam desain berorientasi objek. Kalau user bikin akses node secara langsung, ada beberapa masalah. Mereka jadi harus paham detail implementasi rendah seperti Sentinel node. Mereka bisa merusak struktur data secara tidak langsung dan kita jadi kehilangan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data di kemudian hari. Nah, positional list ADT ini memperkenalkan objek baru namanya position. Ini objek sederhana yang berfungsi sebagai penanda atau token dalam list yang besar. Satu hal penting, posisi P itu tidak berpengaruh oleh perubahan di bagian lain list, kecuali posisi itu sendiri yang dihapus secara eksplisit. Posisi cuma punya satu metode, yaitu p titik elemen dalam kurung, yang mengembalikan elemen yang disimpan di posisi itu. Kita lanjut lagi. Oke. Positional list ADT ini punya beberapa metode aksesor, yaitu elf first yang mengembalikan posisi elemen pertama atau node atau listnya kosong. Kalau listnya kosong, oke. Kalau listnya kosong. Lalu elf first, last yang mengembalikan posisi elemen terakhir. L before dalam kurung P mengembalikan posisi tepat sebelum posisi P. L after dalam kurung P mengembalikan posisi tepat sesudah posisi P. Lalu L is empty mengecek apakah list kosong. Lalu len dalam kurung L mengembalikan jumlah elemen. Lalu iter dalam kurung L mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen di list.
Oke. Selain aksesor ada juga beberapa metode update seperti ladd first, ladd last, ladd before, ladd after, lreplace dan ldelete. Untuk ladd first dalam kurung E itu menyisipkan elemen baru di depan list. Lalu ada selanjutnya itu ini menyisipkan elemen baru di belakang list. Lalu yang ini itu menyimpan elemen baru tepat di sebelum posisi P. Lalu selanjutnya ini menyimpan elemen baru tepat sesudah posisi P. Yang replace itu mengganti elemen di posisi P dengan elemen baru dan mengembalikan elemen yang lama. Untuk delete itu menghapus elemen di posisi P dan posisi itu jadi tidak valid lagi setelahnya. Oke. Beberapa catatan penting di sini, method first dan last itu mengembalikan posisi bukan elemen langsung. Kalau mau ambil elemennya kita perlu panggil elemen dalam kurung. Nah, di posisi tersebut contohnya L first titik elemen untuk mengambil elemen pertama. Keuntungan dari posisi sebagai return value adalah kita bisa pakai posisi itu untuk navigasi list seperti contoh kode yang ini. Karena ada T ini support fungsi di Ether bawaan Python, kita juga bisa pakai for loop biasa seperti for i in data print ini ada beberapa. Nah, di slide ini itu menunjukkan rangkaian operasi pada positional list L yang awalnya kosong. Oke, jadi ini L-nya mengembalikan nilai. Lalu lanjut lagi, sekarang ini ada implementasinya, ada proposisi penting di sini. Setiap metode dari proportional list ADT ini berjalan dalam work case dalam kurung satu time. Kalau diimplementasikan dengan double linked list, kita akan pakai kelas double linked yang sudah kita bahas di sebelumnya. Oke. Oke. Kode kedua. Nah, di sini ada dua metode non-public penting. Pertama, validation P. Setiap kali metode di position list menerima posisi sebagai parameter, kita mau pastikan posisi itu valid. Caranya cek dulu apakah P benar-benar instance dari position, cek apakah P ini milik kontainer yang benar, lalu terus cek apakah node-nya masih valid atau belum dihapus. Kalau semua oke, baru kita kembalikan node-nya, Yang kedua itu ada make position dalam kurung node. Ini kebalikannya, membungkus sebuah node jadi object position untuk dikembalikan ke user. Tapi kalau node itu adalah header atau tiler alias sentinel, maka yang dikembalikan itu none. Karena itu bukan posisi yang valid untuk user. Oke, sekarang itu metode aksesor dan update. Semua metode ini pada dasarnya cuma nyesuaiin implementasi double linked list yang ada supaya sesuai dengan interface positional list ADT. Metode-metode ini mengandalkan validate untuk membuka bungkus posisi yang dikirim user dan mengandalkan make position untuk membungkus node jadi position sebelum dikembalikan ke user. Dengan catatan jangan sampai ada posisi yang menunjuk ke sentinel node yang dikembalikan. Perhatikan juga metode insert between yang diwariskan dari parent class di override di sini supaya yang dikembalikan itu object position bukan node mentah seperti versi aslinya. Oke, ini contoh implementasi lengkap dari metode-metode mutator add first dan add last, add before, add after, delete, dan replace. Di bawah ada contoh eksekusi kodenya. Oke. Nanti ini saya akan kode di bagian slide nanti.
Oke, sekarang kita pakai position list buat implementasi algoritma insert sort. Ada 3 variabel penting yang kita jaga selama proses sorting. Marker yaitu posisi paling kanan dari bagian list yang sudah terurut. Preferred yaitu posisi tepat setelah marker. Ini elemen yang mau kita sisipkan ke tempat yang benar. Walk yang berakhir ke kiri dari marker selama elemen di sebelah kiri masih lebih besar dari nilai preferred. Prosesnya kalau nilai preferred udah lebih besar dari elemen di marker, berarti preferred sudah di tempat yang benar. Marker tinggal digeser maju. Kalau enggak, kita cari posisi yang tepat dengan geser walk ke kiri terus sampai ketemu posisi yang benar. Baru kita hapus preferred dari posisi lama dan sisipkan sebelum walk. Oke, sekarang studi kasus nyata. Varietas list ADT ini buat menyimpan koleksi elemen sambil melacak berapa kali tiap elemen diakses. Nah, contohnya itu browser yang mencatat URLs paling sering dibuka user atau aplikasi musik yang mencatat lagu paling sering diputar. ADT ini punya 3 metode utama, yaitu akses dalam kurung E yang mengakses elemen E, menambah hitungan aksesnya, dan menambahkannya ke favorite list kalau belum ada. Lalu ada remove I yang menghapus elemen E dari favorite list kalau ada. Lalu top dalam kurung K itu mengembalikan iterasi dari elemen yang paling sering diakses. Lalu ada favorite list. Ini terurut setiap kali sebuah elemen diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam list menghitung teknik yang mirip dengan algoritma insert sort. Nah, implementasinya itu menggunakan position list sebagai struktur data dasar. Setiap elemen dari positional list itu adalah instance dari kelas item yang punya 2 atribut, yaitu value untuk elemen milik user dan count untuk hitungan akses yang awalnya 0. Ada 2 metode non-public, yaitu find position dalam kurung E untuk mencari posisi elemen E dalam kurung list. E dalam list. Caranya itu traverse dari depan sampai ketemu elemen yang value-nya sama, atau sampai habis atau nggak ketemu. Atau sampai habis kalau nggak ketemu. Ada juga metode move up dalam kurung P yang memindahkan elemen di posisi P ke posisi yang lebih awal dalam list berdasarkan hitungan aksesnya. Kalau posisi P sudah di paling depan, nggak perlu dipindah lagi. Kalau belum, kita geser ke atas selama hitungan akses elemen sebelumnya masih lebih kecil. Lalu ada di sini. Nah, ini implementasi lengkap metode publiknya. Oke, nanti saya nggak akan kode deh soalnya, tapi nanti dilihat di akhir. Kita lanjut dulu aja. Ada satu masalah di implementasi favorite list tadi, yaitu metode akses dalam kurung E itu berjalan dalam waktu yang proporsional dengan posisi E di dalam list. Akhirnya kalau E itu elemen yang populer ke K, mengakses butuh waktu O dalam kurung K. Di sini kita manfaatin konsep locality of reference. Nah, asumsi bahwa kalau sebuah elemen diakses, kemungkinan besar elemen itu bakal diakses lagi dalam waktu dekat. Contohnya halaman web yang baru saja dibuka user. Lalu ada move to front heuristic, itu memanfaatkan asumsi ini untuk meningkatkan performa metode akses. Idenya itu setiap kali elemen diakses langsung dipindahkan ke elemen itu ke paling depan list. Harapannya elemen ini bakal diakses lagi dalam waktu dekat. Tapi konsekuensinya urutan berdasarkan hitungan akses jadi hilang. Nah, di sini coba kita lihat contoh skenario ini. Bayangkan kita punya n elemen dengan total n kuadrat akses. Elemen 1 di akses n kali, setiap elemen 2 diakses n kali, sampai elemen n diakses n kali. Berdasarkan kalau kita simpan
kalau kita simpan elemen-elemen ini terurut berdasarkan hitungan aksesnya, dan setiap elemen dimasukkan pertama kali saat diakses, maka setiap akses ke elemen 1 berjalan dalam O dalam kurung 1. Akses ke elemen 2 dalam O dalam kurung 2, dan seterusnya sampai elemen N dalam O dalam kurung N. Jadi total waktu untuk seluruh rangkaian akses ini proporsional dengan N ditambah 2N ditambah 3N dan seterusnya sampai N kali N. Yang totalnya sekitar O dalam kurung N pangkat 3. Nah, selanjutnya, sekarang bandingkan kalau kita pakai metode move to front heuristic dengan elemen dimasukkan pertama kali saat diakses. Setiap akses berikutnya ke elemen 1, elemen 2 sampai elemen N semuanya berjalan dalam O dalam kurung 1 time. Jadi total waktu untuk seluruh rangkaian akses ini cuma O dalam kurung N kuadrat. Jauh lebih cepat dibandingkan versi terurut tadi yang O dalam kurung N pangkat 3. Jadi dalam skenario ini, move to front heuristic lebih cepat. Tapi perlu diingat efek ini nggak selalu berlaku universal di skenario akses yang berbeda. Heuristik ini bisa saja malah jadi lebih lambat. Oke, konsekuensi dari move to front heuristic ini, list nggak lagi berurutan berdasarkan hitungan akses. Jadi kalau misal kita dimintai mencari K elemen paling sering diakses, kita perlu mencarinya manual. Cara implementasi metode top dalam kurung K-nya itu kita copy semua entry dari favorite list ke list sementara yang namanya temp. Terus kita scan list temp sebanyak K kali di setiap scan. Kita cari entry dan hitung akses terbesar, hapus entry itu dari temp dan laporkan hasilnya. Laporkan sebagai hasil. Implementasi ini bikin metode top berjalan dalam O dalam kurung K dikali N time. Jadi kalau itu konstan, top berjalan dalam O dalam kurung N, tapi kalau itu proporsional dengan N dalam kurung, misal N dengan proporsional dengan N, misalnya kalau mau top 25% dari list, maka top berjalan dalam O dalam kurung N kuadrat. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat dari struktur data priority queue yang bisa mencapai O dalam kurung N ditambah K log N. Kalau kita bisa pakai algoritma sorting standar untuk susun ulang list sementara sebelum melaporkan K item teratas, itu dapat O N log N. Oke. Ini implementasi kodenya, class favorite lim empty. Itu menerapkan semantic move to front. Lalu kita juga override method top dalam kurung K. Nah, di bagian kanan itu ada contoh eksekusinya. Nah, oke. Nah, lanjut lagi, sekarang kita bandingkan secara keseluruhan antara array-based dan link-based sequence. Keunggulan array-based itu, pertama, array-nya memberikan akses O dalam kurung 1 ke elemen berdasarkan indeks angka. Sebaliknya, list butuh O dalam kurung K untuk mengakses elemen ke K atau O dalam kurung N dikurang K kalau transfer mundur di double linked list. Oke. Udah operasi dengan batas kompleksitas asiptotik yang sama biasanya berjalan lebih efisien secara konstan di struktur array dibandingkan struktur linked. Ketiga, representasi biasanya pakai memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur linked. Array based cuma butuh ruang untuk elemen-elemen saja, sedangkan linked list butuh memori tambahan untuk menyimpan referensi antar node. Oke, yang ke-55. Nah, sekarang keunggulan linked based sequence itu, pertama, struktur link based memberikan batas waktu worst case untuk operasinya. Di beberapa dengan batas amortize yang terkait dengan expense atau constant dynamic array, dan ini penting
untuk sistem real time yang butuh kepastian waktu. Yang kedua itu struktur link based mendukung insert dan delete di posisi manapun dalam dalam kurung satu time. Ini kontras banget dengan array based sequence. Contohnya yang ini. Oke, ini slide terakhir rangkuman dari seluruh materi. Kita sudah bahas keterbatasan array based. Kita pelajari bagian list, jenis list, linked list, single linked list, circular linked list, double linked list. Kita implementasi double ended DQ dan pelajari DQ menggunakan linked list. Kita pelajari propositional list dan implementasi list. Linked list di mana referensi node bisa dipakai sebagai indikator lokasi dalam list. Kita implementasikan satu studi kasus yaitu favorite list berdasarkan hitungan akses. Dan terakhir kita bandingkan array based dan link based sequence secara menyeluruh. Oke, sekian untuk materi letter 7 tentang linked list. Terima kasih. Untuk kekurangan tadi, saya langsung aja run di bagian kode yang ini yang belum saya kode ulang karena keterbatasan waktu ya. Saya run aja. Nah, ini untuk contoh output dari slide 27 sampai 28 tadi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.